Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Apriyani Rianti, MPD, dosen mata kuliah Kewarganegaraan Institut Setiami, dalam video pembelajaran e-learning Institut Setiami. Pada kesempatan hari ini, kita memasuki chapter yang ke-11 dengan materi konsepsi geopolitik wawasan Nusantara. Pada pertemuan mata kuliah kewarganegaraan hari ini, kita memasuki chapter ke-11 dengan materi konsepsi geopolitik wawasan Nusantara. Masih bersama saya, Apriyani Rianti, MPD, dosen mata kuliah Kewarganegaraan Institut Setiami. Materi yang akan disampaikan tentang wawasan Nusantara Indonesia dengan pokok bahasan yang pertama pengertian wawasan Nusantara, unsur dasar wawasan Nusantara, hakikat, asas dan arah pandang wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, dan yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama wadah, yang kedua isi, dan yang ketiga tata laku. Wadah artinya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isi artinya aspirasi bangsa dan cita-cita nasional. Berikutnya, tata laku adalah hasil interaksi antara wadah dan isi. Selanjutnya, geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari kata geo yang artinya bumi. Berikutnya, polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Menyatulah menjadi kata geopolitik, yang artinya geo itu bumi, polis itu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dalam suatu negara. Berikutnya, unsur-unsur geopolitik. Yang pertama, teori kombinasi ruang dan kekuatan. Di sini kombinasi antara 2 kekuatan, politik dan militer. Yang kedua, konsepsi frontier. Artinya batas imajiner antara 2 negara. Berikutnya yang ketiga, konsepsi politik kekuatan yang artinya terkait dengan kepentingan nasional. Dan yang terakhir, konsepsi keamanan. Di sini berkaitan dengan konsep ketahanan nasional. Pengertian geopolitik dalam wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara sendiri adalah mewujudkan tujuan nasional dengan rasa nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Arah pandang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ada tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Tujuan keluar berarti terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah. Dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerjasama yang saling menghormati. Tujuan ke dalam berarti menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap bangsa Indonesia, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara itu ada 5. Yang pertama sebagai dasar adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga wawasan Nusantara, yang keempat ketahanan nasional, dan yang terakhir garis besar haluan negara.
Berikutnya, fungsi dari wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara atau pemerintah. Dan yang terakhir adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kerangka konsep geopolitik. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran dari filsafat Pancasila. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, hubungan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Masing-masing kombinasi dan saling melengkapi. Tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara ada dua. Yang pertama, sikap mental, yaitu ada sikap kesukuan atau kedaerahan dan mementingkan golongan atau partai. Yang kedua, globalisasi, dalam arti dunia tanpa batas, kapitalisme, dan pasar bebas atau pasar dunia. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yang pertama diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi dan penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Informasi dan lengkapnya bisa teman-teman mahasiswa download dan baca di SSO Institut Setiami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian video pembelajaran e-learning Institut Setiami Chapter 11 Kewarganegaraan dengan materi konsepsi geopolitik wawasan Nusantara. Materi lengkapnya dapat teman-teman mahasiswa download di sistem SSO Institut Setiami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future.